rahmah. Wa ya ayyuhal mustami'un al-kiram muqaddimu ilaikum al-busair. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang dimana nikmat ini selalu kita baca setiap hari, dimana maupun dalam sholat maupun dalam majlis ta'lim, yang dimana kalimat ini yang selalu menenangkan hati, menenangkan jiwa, dimana jiwa yang sedang galau, dimana jiwa yang sedang gundah, hanya Allah lah yang bisa menenangkan jiwa dan hati kita. Maka dari itu kita di ini tempat berkumpul atas kemauannya Allah, atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala tidak menunjuk kita untuk datang ke sini, maka kita tidak ada di tempat ini di sore hari ini. Yang saya hormati yaitu kepada Kepala Kantor Pos Depok Bapak Galang Budi Mulyo, mudah-mudahan kita doain panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat, duitnya makin banyak. Udah punya istri? Udah punya istri. Udah, anak udah punya Pak? Sudah 2, mudah-mudahan anaknya soleh wa solehah dan istrinya dikasih sehat. Amin. Ketua lingkungan yaitu Bapak Muji yang tadi baru sambutan, kita doain mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur. Keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ketua DKM apa ini? Ini akhlak. Ini Kak tulisannya kayak hak. DKM akhlak Bapak Ius yang tadi sambutan juga yang tadi kasih cendera mata ya. Bapak Ius, bapaknya mana tuh? Dia nggak mana pulang. Hah? Mana dia? Lagi ngeliatin mata kayaknya. Mudah-mudahan Bapak Ius kan mau pindah katanya. Iya. Ke mana? Udah jauh amat Pak. Bapak Ius mudah-mudahan betah tempat yang baru. Sehat, berkah, panjang umur, duitnya makin banyak, gajinya makin gede. Nah aja Pak, jangan habis lagi duitnya. Gila duit paling kencang duitnya. Dan kepada antum semua karyawan atau karyawati, mudah-mudahan karyawannya mudah-mudahan karyawannya yaitu mendapatkan keberkahan dari dunia sampai akhir. Amin ya Allah. Amin. Cita-citanya digobol. Amin ya Allah. Amin. Dikasih sehat. Amin. Ditaruh ketetapan iman dan Islam di dalam jiwa. Amin. Dan karyawatinya mudah-mudahan yaitu diberikan kesehatan, berkah dunia akhirat. Amin. Apalagi maunya? Gaji lakinya naik. Baru gede benar. Ada dikit mamanya tapi gedenya amin. Dan juga semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan cita-citanya, hajatnya, kesehatannya dikabul oleh Allah Ta'ala. Dan saya punya orang tua, Al-Habib Helmi bin Abu Bakar bin Abdullah bin Alwi Al-Khirin, mudah-mudahan diberikan sehat, berkah, panjang umur. Dan saya punya paman Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar bin Abdullah bin Alwi Al-Khirin, mudah-mudahan dikasih berkah, sehat, panjang umur. Dijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang menjelang sore hari ini kita dikasih hawanya Masya Allah, anginnya sepoi-sepoi untuk menjalankan aktivitas. Ini pada libur kan ini? Enggak ya? Libur enggak ya? Masuk, tetap masuk. Mudah-mudahan besok gajinya naik. Amin. Gaji, urusan gaji, duit, urusan duit orangnya. Urusan gaji, habis lagi bagi. Walhasil intinya kita di ini tempat apa ini?
menanamkan nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW di dalam menjalankan pekerjaan sebagai budaya kerja di perusahaan. Kalau masalah akhlak, kita memang tidak bisa sama kepada baginda suci Maulana Muhammad. Nabi Muhammad akhlaknya paling mulia di antara manusia-manusia yang lain. Sampai Nabi Allah Adam, Nabi Allah Musa ngiri kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ngirinya karena di umat Nabi Muhammad dikasih kespesialan dari Allah Subhanahu Wa Taala, 5 kespesialan. Nabi Musa ngirinya kenapa? Karena Allah Ta'ala pernah bilang kepada Nabi Allah Musa, yaitu kuntum khairul ummah. Kenapa Nabi Musa iri? Karena Allah Ta'ala bilang kuntum khairul ummah, sebaik-baiknya umat yaitu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau nggak di aku bahaya, Pak. Bahaya. Na'udzubillah min dzalik kalau kita udah nggak di aku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita harapin apa entar di sono? Kita mau bawa amal ibadah kita? Nggak mungkin. Karena kita bisa masuk surga atas rahmatnya Allah. Jangan jadi sombong kita, diri kita jangan ada kesombongan. Iblis bisa turun dari surga karena sombong. Iblis bisa turun. Iblis pernah ke surga ya? Nah, Iblis pernah ke surga. Diturunin sama Allah karena sombong. Lah kita masuk surga belum, sombong ini minta ampun. Bener kira-kira? Manusia masuk surga belum, sombongnya udah minta ampun. Jangan jadi sombong. Sombong itu nggak bikin kita kaya. Sombong itu nggak bikin kita bangga. Sombong itu yang ada sedikit demi sedikit menggerogoti kita naik ke Islam. Azazil terus dijulukin sampai ke langit ke-7, dapat julukan juga iblis. Ketika itu iblis diturunin dari surga karena kenapa? Gara-garanya cuma satu. Apa gara-garanya? Tidak mau sujud sama Nabi Allah Adam. Bilangnya apa? Wahai Allah, kata iblis, saya ini kan terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Muliaan mana wahai Allah? Tanah apa api? Nah kata malaikat, nah lu, ini urusan gue mau tahu dah. Urusan ini ribet nih urusan ini. Azazil yang mimpin gua kata malaikat. Tapi malaikat tetap membela Allah Subhanahu Wa Taala. Azazil, kau sedang berbicara dengan siapa? Engkau sedang berbicara yang punya dunia, yang punya akhirat, yang punya alam semesta semua. Tapi iblis tetap ngebangkang. Kalau orang Betawi bilang ngebangkang. Ngebangkang apa namanya? Kekeh. Kekeh. Terus ada lagi? Kelakuan lagi iblis nih. Tampak dibilang ini. Nah, hasil ini iblis bilang apa? Wahai Allah, Nabi Adam terbuat dari tanah, saya terbuat dari api. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala merubuhkan dia dari sorga turun ke neraka karena punya rasa sifat Masalah ilmu, iblis lebih tahu ilmu. Masalah Al-Quran, iblis pun lebih tahu masalah Al-Quran. Masalah segala macam tentang para anbiya dari Nabi Adam sampai Rasulullah, iblis lebih tahu. Makanya kita yang nggak tahu apa-apa tentang apapun yang kita jalankan, lebih baik kita bertanya sama orang yang lebih tahu. Apalagi tentang agama. Tentang agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sembarangan. Kenapa? Iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam, kenapa? Ada salah satu ulama juga bilang, karena di dalam tubuhnya Nabi Allah Adam ada cahayanya baginda suci Maulana Muhammad. Kok ada cahayanya Nabi Muhammad, Beb? Memang ada. Mau tahu hadisnya? Mau tahu kalam-kalam dalil-dalilnya? Disinilah Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena cahayanya Nabi Muhammad. Laulaka
laulaka ya Muhammad ma khalaqtuka aflak. Tanpa kamu, Allah Ta'ala bilang sampai 3 kali. Tanpa kamu wahai kekasihku Maulana Muhammad, tidak akan kujadikan dunia dan seisinya. Tidak akan kujadikan surga dan neraka. Tidak akan kujadikan langit dan bumi. Tidak akan kujadikan lautan. Tidak akan kujadikan pepohonan. Tidak akan kujadikan alam semesta jagat raya ini wahai kekasihku Maulana Muhammad. Itu akan kuciptakan karena aku telah menciptakan engkau. Maka dari itu Allah menciptakan Nabi Muhammad sebelum wujudnya ada, tapi Allah sudah menciptakan cahayanya, yaitu Nur Ahmadi. Nur Ahmadi ini yang bisa menerangkan seluruh alam jagat raya yang ada di dunia ini. Benar gak kira-kira? Asal tuh. Ajan ya? Ajar. Iya ajan, aku juga tahu ajan. Terusin ke gini. Cuman kita harus ada akhlaknya juga. Ajan, biarin ajan dulu ya. Gak apa-apa ya, ini sampai jam berapa kira-kira? Subuh. Nah, ini ngomong di subuh bapak ini di sini. Makan di subuh. Taruh ajan dulu ya. Makan dulu, makan. Kita lanjut tapi kita pelanin volumenya dulu. Masih ada yang azan. Kalau kita nungguin azan berhenti atu-atu baru ini mana ceramah. Yang penting kita udah berusaha buat akhlak kita buat dengerin azan. Intinya di ini tempat kita perkumpulan kita semata-mata bukan cuma kita mau dapat berkah, tapi kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ridho, bukan main Pak, Bu. Apa yang Bapak-bapak minta, yang penting kalau Allah Ta'ala ridho, Bapak-bapak mintanya jangan duit dulu, jangan. Mintanya kasih ketetapan iman dan Islam di dalam jiwa. Sampai kapan? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh yang pertama. Minta yang kedua apa? Minta yang kedua, kita kalau dia punya istri, kalau dia punya suami, minta buat suami kita, buat anak-anak kita, buat istri kita, biar kesehatan, dijaga kesehatan, biar dikasih ketetapan iman dan Islam. Yang ketiga sanak famili kita bawa ke doain. Yang keempatnya baru dah minta urusan bapak, urusan ibu segala macam, minta apa rezeki segala terserah.
Kalau Allah Ta'ala udah itu pun payakun bakal dikasih. Tetap kita mesti ikhtiarnya dalam apa? Nih, di temanya udah jelas. Menanamkan nilai-nilai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan pekerjaan. Dia menjalankan pekerjaan sebagai budaya kerja di perusahaan. Ikhtiarnya di mana? Di sini ikhtiar. Bagi yang kerja di sini, kalau yang kerja di bengkel masih sini. Kalau yang kerja di bengkel. Kalau yang kerja di kantor pos nih, ikhtiarnya di sini. Sampai kapan, Dit? Nah, itu mah urusan Allah. Kalau Allah Ta'ala mau ambil rezeki, ya berarti udah qadar Allah. Allah Ta'ala yang mau. Kalau kita isi domah nih, kita nggak pernah ngeluh, kita nggak pernah di hati dalam hati, aduh, ini gua gak betah nih, udah dikerja sini gua gak betah udah. Ini Habib maaf ya, Habib ngomongin gua emang Habib Betawi, ya. Habib Betawi Tanah Abang, Betawi Tanah Abang nyablak lagi. Wah repot urusannya ini mah. Paham gak ada orang Betawi ke sini? Ayah. Udah lah. Maaf ya, tapi insya Allah udah pada paham lah semuanya. Walhasil, jawab. Ya. Walhasil, kita di tempat terus berikhtiar. Kalau kita di dalam jati diri kita, kalau dalam di hati kita ada rasa ngeluh di dalam pekerjaan, tapi kita ini ngeluh, tapi masih kerja kita jalanin, gimana itu? Hitungannya munafik bukan? Hah? Ngeluh. Udah ngeluh nih. Kalau ngeluh, bilang ke atasan bisa gak? Pak, saya udah kagak betah kerja sini, saya udah capek, saya udah begini segala macam. Bilang nggak? Bisa nggak bilang? Bisa. Kagak bisa, nggak ada orangnya belakang saya. Kagak bisa ya? Ini enggak maksudnya saya, ini maksudnya Habib. Kalau sekiranya udah capek, bisa nggak bilang? Bisa. Hah? Bisa. Bisa bilang. Dia punya mulut, bilangin diri. Bisa bilang. Tapi jangan begini nih, hati kerutu. Aduh, udah capek kerja di sini nih. Ini bukan di kantor pos maksud saya. Bukan. Cuma di tempat lain dah gitu. Ini gue balikin urusannya. Nih, aduh capek nih. Udah capek segala macem. Tapi ngomong mulu dalam hati kerutu. Kerja mah jalan ya terus. Enak gak begitu? Gak ada kenikmatan. Rezekinya dapetnya enak gak? Hah? Rezeki enak sih. Kalau duit mah urusannya akhir zaman diembat aja. Bener gak? Iya, Habib, kerja memang capek. Semua orang capek kerja. Semua orang capek kerja di dunia nih orang. Dunia ini tempatnya capek. Dunia ini tempatnya berjuang. Dunia ini bukan buat tempat enak-enakan. Makanya Allah Ta'ala bilang, wahai dunia, kalau ada hambaku yang mengejar engkau, kasih dia, tapi dia tidak mendapatkan pandanganku. Kalau dia yang pertama mengejar engkau, kasih, tapi dia tidak mendapatkan pandanganku. Tetapi kalau dia utamanya mengejar aku, kata Allah Ta'ala, apa yang dia minta, kasih wahai dunia. Dipanggil juga malaikat Jibril, wahai Jibril, cintai dia. Walaupun dia aku uji, tetapi dia selalu menyebut namaku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di akhir zaman ini susah. Kalau udah di akhir zaman, udah banyak ngeluh, gaji mah ada, tapi ngeluh, dia nggak nyebut nama Allah Ta'ala. Kemana dia punya arah? Nggak ada arah. Nggak ada arah, dia punya arah, bingung mau kemana. Karena yang beri rezeki Allah, yang beri kesehatan Allah. Asal satu, jangan pernah nih buat antum semua yang karyawan atau karyawati, jangan pernah kita ini nanti kalau suatu saat udah sukses, kesuksesan itu awalnya dari kantor pos sendiri. Amin. Amin. Jangan ada rasa kayak begini. Wah, saya bisa punya duit, saya bisa punya mobil, saya bisa punya motor, saya bisa punya rumah. Itu atas kerja keras saya. Itu atas kerja keras saya. Saya punya duit, punya rumah, punya bini sampai 4. Amin. Amin aja. Mantap bener. Wah, segala macam. Itu atas kerja keras saya.
Jangan sombong wahai hadirin. Jangan sombong. Allah Ta'ala ikut campur tangan gak di situ? Semua, jangankan ente semut aja sekecilnya tuh, sekecil-kecilnya semut dikasih makan gak mau Allah? Dikasih makan. Tapi kalau ente sombong, oh semua ini atas kerja keras saya punya mobil Alphard 5 otak di mana 5? Saya punya rumah no, udah kayak mall lantai 6. Saya punya apa lagi? Punya motor. Dari motor tahun jebot sampai tahun 2022 saya punya. Wah, sombong nih hidupnya. Udah nggak mikirin kau sejauh-jauh. Kalau orang sombong, iblis aja tadinya pernah masuk surga bisa dicemplungin sama Allah Ta'ala ke dalam neraka karena kesombongannya. Kalau ente jangan pernah nih, makanya Habib bilang nih, tanamin nih terus akhlaknya Rasulullah SAW. Karena kenapa? Kalau ente udah, karena manusia nih paling gampang godaannya, paling gampang udah. Satu, harta, bener. Kedua, tahta, kedudukan. Ketiga nih, wanita. Maupun perawan atau janda. Hah? Apaan? Ente ngomong yang bener apa? Ngomong gak? Aku bener gak? Ada 3 gak? Harta bisa merupain kita sama Allah gak? Bisa. Kedudukan bisa merupain kita sama Allah? Bisa. Apalagi wanita. Waduh, urusannya ribet. Benar? Betul. Nah, maka dari itu kita terus, walaupun kita di dalam pekerjaan, walaupun kita di dalam perjalanan, kita terus minimal baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan minta doanya, jangan minta kesabaran doang. Ya Allah, berikan hamba kesabaran ya Allah. Jangan minta sabar doang. Tapi minta doa nih. Ya Allah, berikan saya kesabaran dan kekuatan. Kalau udah Allah Ta'ala uji, sabar udah pasti. Tapi yang jarang ini, orang jarang kuat apa enggak nih? Kalau dikasih ujian sama Allah Ta'ala. Jarang yang kuat, makanya satu mintanya ente kesabaran doang. Tapi minta kekuatannya jangan lupa. Ya Allah, berikan hamba kesabaran dan kekuatan. Karena kalau udah Allah Ta'ala kasih kekuatan, sudah tiada duanya itu kekuatan. Insya Allah, walaupun ujian sebesar apapun, kalau kita minta kekuatan dari Allah Ta'ala, insya Allah atas izin Allah kita bisa melewatinya. Sebelum kita diuji sama Allah Ta'ala, kita minta dulu sama Allah Ta'ala, ya Allah, jangan kau uji hamba yang berat-berat ya Allah. Yang hamba tidak sanggup, jangan kau uji ya Allah. Begitu mintanya sama Allah Ta'ala. Kalau engkau kasih ujian, ya Allah tolong kasih kekuatan buat hamba. Untuk keluarga hamba, untuk semuanya, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita merayakan Maulid ini semata-mata untuk menanamkan diri kita akhlak di dalam hati. Jangan cuma datang ke sini ingat akhlak di sini, tapi keluar nganter surat lupa dia sama Rasulullah, lupa dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat ditinggal. Ini sholat nggak sini semuanya? Kalau sholat urusan ente dah mau Allah dah. Sholat ini semua. Alhamdulillah. Mantap kalau sholat semua. Sini mah kan Nabi bilang, sini mah kagak ada yang kagak sholat semua. Iya gak? Sholat semua. Insya Allah sholat semua yang ada di sini. Subuh sholat tadi? Sholat jam 9. Ini sholat jam 9. Gara-gara apa? Oh ya, gara-gara nonton semut ya. Nonton semut. Ya, semut. Hah? Ya, nah, sekarang lagi tenar nih semut. Iya. Iya gak? Benar. Iya. Walhasil gua kalau ngomongin masalah semut dah. Jadinya kalau ngomongin masalah semut ribet urusannya. Walhasil kita di ini tempat akhlak terus kita bawa. Walaupun akhlaknya kita tidak sama sama Nabi Muhammad SAW, pegang walaupun cuma secuil kita ambil, taruh hati kita. Insya Allah tuh akhlak jadi lebar di dalam hati kita. Karena kenapa? Karena akhlaknya Rasulullah SAW udah tidak duanya. Udah gak ada duanya. Manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang dosanya Nabi Muhammad, yang lalu udah diampunin, yang akan datang udah diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dijulukin apa namanya? Anta syamsun, anta badrun, anta nur.
fawqa nuri, cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad ini cahayanya di atas cahaya. Cahaya malaikat kalah sama cahayanya Nabi Muhammad. Karena kenapa? Nabi Adam, bahkan malaikat Jibril pernah nanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, para sahabat juga pernah nanya juga sama Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kenapa engkau setiap jalan di siang hari, awan selalu menutupi engkau, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bukan takut hitam, Nabi Muhammad bukan takut kepanasan. Karena kenapa? Kalau cahaya matahari, melihat cahayanya Nabi Muhammad, itu matahari bisa hancur. Matahari bisa meledak, matahari bisa berkeping-keping hancurnya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad cahayanya dikasih setengah dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Nabi Muhammad yang dikasih cahayanya Allah, setengah cahayanya Allah dikasih Nabi Muhammad. Masya Allah loh. Bu, Abi nanya nih, walaupun ibu-ibu sedikit ya kenapa-napa dah. Abi mau nanya, Nabi yang ganteng Nabi siapa? Hah? Nabi Yusuf. Abi nanya yang cewek. Neng. Nabi yang ganteng siapa? Yusuf. Ya harus bener mak. Nabi Yusuf ganteng. Mau tahu gantengnya semana? Itu baru setetes keringatnya Nabi Muhammad SAW. Baru setetes keringatnya Nabi Muhammad, Nabi Yusuf ganteng. Coba ibu bayangkan bagaimana baginda suci Maulana Muhammad. Dijuluki nama Allah Ta'ala, Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Dapat julukan lagi, basyaran lakal basyar. Nabi Muhammad manusia, tetapi bukan sembarang manusia. Kalau ibu mau tahu, bapak-bapak mau tahu, Nabi Muhammad entah di padang mahsyar yang paling sibuk, Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, yang paling sibuk adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyari umatnya, nyari semua, mana umatku, mana umatku. Sebelum kita yang nyari, Nabi Muhammad udah nyari duluan. Karena kenapa? Saking cintanya kepada umatnya. Karena kenapa? Disitulah keistimewaannya. Makanya Allah Ta'ala bilang, kuntum khairul ummah. Sebaik-baiknya umat adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan jangan setiap hari nih, jangan kita nggak selawat, minimal aja udah nggak usah banyak. Sehari 3 kali, sampai kapan dibacanya? Sampai mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau enggak, sore, pagi bangun tidur, siang sama malam baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi, siang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siang, malam mau tidur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca itu semuanya. Insya Allah sebabnya wasilah salawat kepada Nabi Muhammad yang ada di dalam penyakit di dalam tubuh kita ini Allah Ta'ala sembuhkan. Karena kenapa? Salawat kepada Nabi Muhammad adalah obat dari segala penyakit semuanya. Obat dari segala penyakit. Kalau ya yakin sama Allah, kalau yakin sama Nabi Muhammad. Kebanyakan kan umat sekarang gak yakin sama Nabi Muhammad sama Allah. Benar gak? Gak yakin. Kalau yakin aja, yakin. Ibu susui Nabi Muhammad namanya siapa? Siapa? Ibu susui Nabi Muhammad. Nah, Habib nanya dah. Apa dah? Ini ada dapat hadiah nih. Mana hadiah mana? Boleh. Hadiahnya apa nih? Kalau hadiah gede mendingan buat gua. Kopi berapa biji? 4. Siapa yang mau inian? Siapa yang mau inian? Biji. Biji taruh bangku ini bangku. Bangun bangku. Yang mau biji maju. Ada yang maju gak? Ini kantor pos doang, kagak ada warga, tenang aja.
Siapa yang maju? Ini daun biji nih. Yang maju. Abi mau nanya, ibu susuin Nabi Muhammad. Yang jawab di belakang nih, yang jawab nih. Begini. Ayo keluar. Pak, maaf ya. Halimatus Sa'diyah gitu. Dulu Abi belum nanya. Abi belum nanya. Ada lagi. Pak, namanya siapa, Pak? Eko. Bapak Eko. Bapak Eko rumahnya di mana, Pak? Di Jakarta. Jakarta mana, Pak? Jakarta Tujuan ya, Pak? Kalisari. Oh, Kalisari. Oh, dekat situ mah Kalisari, lurus dong nyampe. Namanya Bapak Eko, tinggal di Kalisari. Di kerja sini udah berapa tahun, Pak? 20, Pak. Lama bener ya? Sebelum corona ini ya. Abi mau nanya, Pak, tadi ibu susunya Nabi Muhammad SAW saya, Pak? Halimatus Sa'diyah. Halimatus. Pergi atau? Hah? Gak tahu, emang gue dagang. Nanya nomor berapa? Pas. Terima kasih Pak Eko. Mudah-mudahan sehat berkah panjang umur. Ada lagi yang mau peci? Ada lagi yang mau peci? Ada lagi kagak yang peci gunanya? Mau. Aku nanya dicengin. Ada lagi gak? Dua dong. Aku belum dua. Gue pengen geser gini nih kayak gini. Cuma berapa? Tahunya cuma dua. Emang adanya berapa? Mandi. Tapi kasih tahu ya, ada 4. Yang intinya satu siapa namanya? Umar bin Khattab. Marah-marahnya emang teman ente. Pakai Sayyidina. Umar aja emang teman ente. Umar aja. Sayyidina Umar. Terus siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Terus satu lagi, dua lagi? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu lagi. Sayyidina Utsman. Utsman bin Affan. Ambil sepedanya. Pakai langsung. Harus itu. Salaman dulu. Saya terima nih kan. Ada lagi gak? No, yang belakang sini kemari. Lu yang pakai peci merah, sini. Bapaknya itu, bapaknya. Udah hati, yang ada di hati. Yang tuh Mik. Bang. Udah ubahan ya? Kalau dari jauh udah amat. Bapaknya raja, Pak. Oh, bapaknya raja. Pak, maafin ya. Iya, siap. Bapak namanya siapa? Junanto Pujihantoro. Waduh, panjang bener Pak. Tol Cipali. Tapi kita orang Betawi, Bim. Orang Betawi? Iya. Masya Allah. Lahir gede di Betawi. Iya, Habib juga orang Betawi. Jadi curhat gitu ya. Hasil, Bapak ya? Junanto. Tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya di Citayam, Bim. Oh, dekat tuh, Habib pojok kan? Oh, Kalau mau ke rumah Habib main bawa-bawaan ya. Bapak tinggal di Citayam, umurnya berapa Pak? 48. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Berkah dunia akhirat. Amin. Duitnya nggak habis-habis. Amin. Habib mau nanya boleh nggak Pak? Boleh. Habib Nanti lagi kalau nggak jawab. Pak, maafin ya tadi Habib manggil dulu aja lagi. Habib sih dari sono kelihatan awet muda. Amin. Pak Sabri jenggotnya putih. Habib mau nanya Pak, sebenarnya Habib kagak enak nih. Dipelototin sama anaknya. Ya Habib liatin nih. Lu nggak tahu Bib kalau gua ketua gangster. Habib mau nanya Pak, kan tadi anak lu Masya Allah kan berarti kalau dia begitu bagaimana bapaknya? Tahu sahabatnya. Benar nggak?
Sudah ya? Karena didikan berapa? Namanya didikan. Jadi tahu sahabatnya Nabi ada 4 tahu jadinya. Abi mau nanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia diutus menjadi seorang rasul di umur berapa? Kalau jadi rasulnya umur 40 tahun. 40 tahun jadi nabi itu 40 tahun. Lahirnya di tahun apa, Pak? di tahun gajah. Di tahun gajah. Lahirnya hari apa, Pak? Harinya hari apa? Belum mah. Orang dikit. Hari apa sih? Kan 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Hah? Hari? Hari Senin. Ini kayaknya ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu ini. Kalau tahu kan sama Hari hari Senin. Senin. Hari Senin. Harinya hari Senin. Hari Senin. Benar ya, Pak. Yang penting nggak apa-apa, Pak. Walaupun Hah? Cuma bedanya kita nggak tahu jadinya. Jadi ini orang tua tak lu cuma. Gua nggak mau banyak-banyak. Sudah maju tuh. Maju. Maju sini. Siapa namanya? Bang Jali. Udah, Pak. Anak buah tuh. Anak gua. Pak, panggilin, Pak. Gambaran nih. Hah? Gambarin kan. Ya, gambarin. Terserah Bapak dah. Gua Bapak sih. Kalau saya gambarin, risih ntar. Pak. Makasih, Beb. Siap, Pak. Ya. Wah, cemeng bagus juga, Pak. Pak, kata anak buahnya panggilin. Mana Bang Jali? Ayo, Jali. Bang Jali, sini. Ayo, dapat peci nih. Dapat peci, mau kan lu? Nggak ditanya, peci doang ini. Nggak ditanya, cuma peci doang kasih. Gua makan nih Bang Jali ini. Nasi hitam. Lu nasi, lu pegang mic. Bang, panggil sini Bang. Jali. Jali. Bang, jaga kata lu tentang yang ibu tuh Bang. Bang Jali. Bang Jali itu tadi no. Siapa tadi namanya? Dia Pak Jumanto lagi kengin. Kita di mana pagi? Nah, walhasil Abi mau nanya. Karena belum ada peci Abi ngeliatnya. Kan udah tahu belum mau dari kemarin? Tahu. Kok kagak bawa peci? Lupa, Beb. Ya, lupa mulu. Al insan nggak apa-apa deh. Yang penting al insan makhluk khata manusia. Manusia tempatnya lupa sama salah. Habib juga banyak salah. Habib juga manusia biasa. Habib tadi mau nanya. Ya, Tanya Bang Beb. nanya. Nggak ngapa-ngapa aja. Ya, saya kalau yang gampang Habib yang ngajar TK. Ya udah, Habib mau nanya ya. Nabi Muhammad, itu kocak nih kadang. Nabi Muhammad punya anak. Anaknya Siti Aisyah. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah, Beb. Ya, Ini Aisyah. dikasih tahu. Udah itu kagak berarti. Jangan yang ngasih tahu. Kalau dia ngasih tahu, lubang hidung pindah ke atas. Urusannya bukan sama Habib dah. Ya, Habib mau nanya. Mana bola aja, Beb. Enggak bola. Nawar lagi. Kecuali kalau ngomong ente sama Ronaldo. Baru nanya. Ente ngomong sama adiknya Ronaldo. Nah, Habib mau nanya sekarang. Nabi ada berapa? 25, Beb. 25. Rasul 25, Nabi banyak. Iya, nah tunggu dulu. Kayak beri Israel kadang-kadang nih. Nanya duluan dia. Kalahkan dia. Iya. Nabi Isa yang keberapa? Nabi Isa yang ke-24, Beb. 24. Tepuk tangan dulu dong. Messi. Iya bisa, belum itu baru mukodimah. Masih panjang. Masih panjang, masih bertahap. Nabi Muhammad 25, Beb. Allah karim. Nabi Muhammad hijrahnya dari mana ke mana? Dari Madinah ke Mekah, Beb. Lah kebalik. Dari Madinah ke Mekah. Ini Ya, dari Mekah ke Madinah, Beb. Astagfirullahaladzim, dari Mekah ke Madinah. Dan di situ ya. Ayo, deh. Gua tahu ya bukan lu. Nah, dari Mekah ke Madinah. Terus Nabi Muhammad punya cucu
yang dua, ini inti nih, punya cucu. Belum gua tanya. Udah dua. Urusannya wah, yang ada gue dibikin malu ini. Hasan Hussein. Nah, anaknya dari Sayyidina Hussein siapa? Ada Zulkarnain, banyak putih. Yang bisa nitisin para habaib sekarang ini? Dari itu mana? Husain. Ya, Sayyidina Hussein emang. Ya, dari Sayyidina Hussein siapa? Banyak Fit. Ada Yang bisa nurunin, yang keturunan habaib nih yang bisa nurunin. kalau nggak salah dari Benyamin dalam tadi. Benyamin. Dari dulu Benyamin. Zulkarnain apa? Bukan salah, mesti ketemu. Yang lagi sakit itu namanya lupa. Gak gua kagak tahu yang lagi sakit siapa. Nah, ayo ngomong. Siapa? Tahu. Ya udah cari. Siapa? Cari. Yang laki tahu. Iya, yang laki, emang juga laki. Ya tadi lupa. Dan mata kita pilih. Nangis. Lupa Fit. Abi kasih tahu ya. Ali Zainal Abidin. Nah, suka main. Udah suka main Bunyamin lagi. Aduh, Ali Zainal Abidin itu yang terus ke bawah nih. Keturunannya sekarang yang disebut para habaib. Kasih di peci. Alhamdulillah. Amplop gua aja belum kasih amplop. Enak aja lu. Yaudah, coba muat gak muat gak? Kan pakai peci ganteng begitu bener. Ganteng pakai peci. Masya Allah. Walhasil ada lagi gak? Gak ada. Makanya kalau besok-besok ada yang maulid, biar kompak semua. Segini udah kompak, segini aja udah kompak. Tambah lagi kompaknya. Bikin tutup jalanan, bener gak? Yang bikin kantor pos. Ketuanya Bapak Galang. Anggaran dananya 1 triliun. Amin. Ya, jangan gitu. Karena omongan adalah doa. Ini sampai jam berapa nih? Udah 3:30 nih. Thank you udah miring soalnya. Urusannya ribet kalau thank you udah miring nih. Nah, walhasil kita di ini tempat semata-mata mengingatkan, yang pertama mengingatkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dari diutus dari baru lahir sampai diutus menjadi seorang rasul, sampai berjuang terus memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak, ajarin anaknya. Taruh di pesantren, atau kalau ada di kampung ada guru ngaji, taruh di guru ngaji. Kalau belum bisa baca apa-apaan, guru ngaji baca alif ba ta sa. Terus fikihnya, tauhidnya, tajwidnya. Biar kenapa? Biar nanti ada yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ketika orang yang udah wafat cuma 3 yang dibawa. 1 apa? Anak yang soleh was soleha. Keduanya ilmu yang bermanfaat. Yang nomor 3-nya sodakoh jariyah. Paham gak kira-kira? Sampai di sini paham? Sebelum Habib tutup ceramah Habib karena udah 3:30, karena waktunya di sini cuma sampai jam 4. Jam 4 apaan? Jam 4 subuh. Waduh, obel ini. Nah, walhasil sebelum Habib tutup dengan talqinul dzikir, Habib minta waktunya 5 atau 10 menit untuk kita menenangkan kita punya jiwa, kita punya hati. Karena kenapa? Jiwa kita, hati kita ini sudah banyak penyakit-penyakit hati, dari hasud, iri, dengki. Kita minta ampun kepada Allah pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan kita punya penyakit-penyakit hati. Amin ya Rabbal. Bagi yang lagi nggak kerja, masuk silahkan di ini tempat. Mudah-mudahan pulang dari ini tempat, hati kita terus mengucap nama Allah dan nama kekasihnya baginda suci Maulana Muhammad. Habib minta waktunya 5 menit. Tundukkan kepalanya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Astagfirullah. Baca 3 kali. Astagfirullah.
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala yang bisa menggoyahkan kita punya hati. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa membolak-balikan hati hambanya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jagalah hati kami ya Allah. Jagalah keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kami meminta agar kami menjadi pecandu ibadah ya Allah. Ya Allah, kami mengakui kalau kami membuat kesalahan kepada Engkau. Kami banyak maksiat ya Allah. Kami banyak menghasut ya Allah. Kami banyak memfitnah ya Allah. Kami banyak membantah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dengan wasilah maulid ini kami bersilaturahmi kepada teman-teman kami. Tolong lembutkan hati kami ya Allah, hingga kami bisa menjadi pecandu ibadah ya Allah, hingga kami lupa caranya untuk bermaksiat kepada Engkau ya Allah, hingga kami lupa caranya untuk bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, dengan wasilah Nabi Muhammad, dengan sebadiah Nabi Muhammad, kami bisa mengenal Engkau. Dengan sebadiah Nabi Muhammad, kami bisa mengenali antara saudara yang lain kenal dengan saudara yang lain ya Allah. Ya Allah, kami minta ampun kepada Engkau. Tolong tenangkan jiwa kami, tolong tenangkan nafsu kami, tolong tenangkan emosi kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menenangkan semuanya. Hanya Engkau yang bisa menenteramkan semuanya. Karena ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dini. Hanya Engkau lah yang bisa membolak-balikan hati hamba Engkau ya Allah. Ya Allah, satu lagi yang kami tidak akan lupakan, kasih sehat kedua orang tua kami ya Allah. Kasih panjang umur kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak bisa membalas kebaikannya ya Allah. Kami tidak bisa membalas kebaikannya ya Allah. Dulu kami sejak kecil diajarkan, dari kami tidak bisa jalan hingga kami bisa jalan. Dari kami tidak bisa berbicara sampai kami bisa berbicara. Ya Allah, sampai kami sekarang ini sesukses ini karena doa dari kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jikalau kami ada dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami hamba-Mu ini yang sangat hina meminta kepada Engkau ya Allah. Wahai hadirin, Engkau ingatkan perjuangan orang tua kalian. Orang tua kalian dulu menggendong kalian, menggandeng kalian untuk belajar engkau supaya bisa jalan. Tapi kalian, ketika kalian sudah besar, kalian sudah sukses, kalian melawannya, kalian membantahnya. Ingat wahai hadirin,
ridha Allah fi ridha walidain, wa suftu Allah fi suftu walidain. Ridhonya Allah ada di ridha menentangkan kedua orang tua. Murkanya Allah ada di kemurkaan kedua orang tua. Kalau kalian masih mempunyai kedua orang tua, pulang dari ini tempat, ambil kakinya, cium keningnya, cium kakinya, maka minta ampun kepada Allah. Hati kalian bermain kepada Allah. Nyatanya kalian minta maaf kepada orang tua kalian. Kalian sudah banyak dosa kepada orang tua kalian. Ya Allah, ya Allah, tenangkan jiwa kami ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah. Ya Rabbi, hanya Engkau yang bisa memberikan segala sesuatunya ya Allah. Wahai umat, wahai hamba, kalau kalian bayangkan muka ibu kalian, bayangkan muka ayah kalian yang kalian pernah sakiti, kalian bilang wahai anak, ketahuilah ibu kalian itu yang mengajarkan kalian sampai kalian bisa sampai sebesar ini, wahai anak. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sore hari ini kami meminta ampun kepada Engkau. Ya Allah, kami pernah membantahnya, kami pernah menggebrak pintu. Ibu, apa sih? Saya capek. Ayah, apa sih saya capek baru pulang kerja? Ibu kalian hanya tersenyum sambil meneteskan air mata. Ayah kalian sampai tersenyum sambil meneteskan air mata. Ingat wahai hadirin, keramat kalian ada di kedua orang tua. Antara sukses atau tidak suksesnya kalian ada di kedua orang tua. Ketika kalian rasakan kalau ibu kalian sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, badannya ditutupi dengan kain kafan, matanya ditutupi dengan kapas, kalian memandanginya, itu wajah yang kalian pernah bentak, itu wajah yang kalian pernah caci, itu wajah yang kalian pernah membenci. Kalian tahu itu, kalian telah kurang ajar kepadanya, maka Allah ambil nyawanya. Ya Allah, kami meminta ampun ya Allah. Maka dari itu kami di ini tempat, tolong panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabbi, kami tidak bisa membalas apa-apa untuk kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Bayangkan wajah ibu dan ayah kalian ada di depan kalian, sedang senyum kepada kalian, Pulang dari ini tempat, Allah Ta'ala masih berikan kesempatan kepada kalian. Jikalau kalian masih punya kedua orang tua, langsung ambil kakinya, cucikan kakinya, lalu minum airnya. Ketika kalian minum airnya, itu dosa, penyakit iri,
penyakit dengki, penyakit hasut akan hilang seketika. Karena kenapa? Karena keridhaan Allah ada di keridhaan kedua orang tua kalian, wahai hadirin. Kalian masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meminta maaf. Kalau orang tua kalian sudah berada di dalam kubur, kalian sering fatihahkan, kirimkan fatihah di dalam sholat 5 waktu kalian, berziarah, sekali-sekali berziarah, seminggu 2 atau 1 kali untuk menengoki kuburan kedua orang tua kalian. Bacakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lembutkan hati kalian, wahai hadirin. Lembutkan, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dunia ini adalah fata morgana. Dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Kesombongan, jangan kau punya rasa sombong. Jangan kau punya rasa dengki, iri, hasut. Tidak menguntungkan kalian. Tetapi tanamkan prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada hambanya. Ketika ditanya engkau, hablum minallah dan hablum minanas, di situ Allah Ta'ala akan menanyakan itu semuanya. Maka dari itu Engkau yang bisa memberikan segala sesuatunya, ya Allah. Wahai umat, wahai hamba, kalau kalian bayangkan muka ibu kalian, bayangkan muka ayah kalian yang kalian pernah sakiti, kalian bilang, wahai anak, ketahuilah ibu kalian itu yang mengajarkan kalian sampai kalian bisa sampai sebesar ini, wahai anak. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, pada sore hari ini kami meminta ampun kepada Engkau. Ya Allah, kami pernah membantahnya. Kami pernah menggebrak pintu. Ibu, apa sih? Saya capek. Ayah, apa sih? Saya capek baru pulang kerja. Ibu kalian hanya tersenyum sambil meneteskan air mata. Ayah kalian sampai tersenyum sambil meneteskan air mata. Ingat, wahai hadirin, keramat kalian ada di kedua orang tua. Antara sukses atau tidak suksesnya kalian ada di kedua orang tua. Ketika kalian rasakan kalau ibu kalian sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, badannya ditutupi dengan kain kafan, matanya ditutupi dengan kapas, kalian memandanginya, kalian ingin sukses, kalian ingin membuat bangga kedua orang tua, sebutkan namanya yang agung, Allah. Sebutkan namanya yang agung, Allah. Lebih keras lagi namanya yang agung, Allah. Jikalau ada hati yang mengganjal, ada hati yang susah menyebut namanya yang agung, paksalah hati kalian untuk menyebut namanya yang agung, Allah. Basahkan lisan kalian dengan kalimat Allah. Allah. Jika kalian ingin menjadi manusia yang berguna, minta
mintalah kepada yang Maha Agung, yang Maha mempunyai segalanya. Allah, lenturkan hati kalian untuk mengucap namanya yang agung. Allah, Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan kita punya doa dan dosa-dosa kita dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ucap istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah al-maraya, astaghfirullah. Semuanya satu kali lagi, kompakin suaranya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya senang, hati yang senang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Salatullah ala Taha, sekali lagi. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya senang, hati yang senang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Salatullah nasihat ini cukup sekian, mengharap ridha dari Tuhan Allah Ta'ala yang Maha Mulia. Ampunilah dosa hamba. Salat ya dari mana apa yang rahim irhamna wal muslimin. Semuanya baca bareng-bareng. Satu kali lagi. Ilahi salimin minan afat wa min hamim bi ahlil bait wa salam. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada sore hari ini kita punya dosa diampuni sama Allah. Kalian yang yang mengikhlaskan, kalian punya harta, mudah-mudahan hartanya diganti lipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib sekali lagi ngundang ya, tanggal 3 pada Isya, tanggal 3 Desember pada Isya di Jalan Haji Dul, di Jalan Raya Citayam maupun Haji Dul atau Pondok Pelong, di situ bisa. Nanti di situ ada umbul-umbulnya. Kalau mau makan daging kambing, akan makan dari situ, insya Allah sepuas-puasnya di situ makan deh semuanya. Nggak usah mikirin bayar segala macam. Kalau selagi di situ ada makanan, ambil aja deh semuanya, benar nggak? Karena itu hidangan buat tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita punya dosa diampunin, kita punya hajat seperti gobulin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita tutup talqin wa dzikir. Sebelumnya Habib minta maaf kalau ada perkataan Habib yang gak enak didengar di hati kalian. Habib minta maaf. Habib juga manusia biasa.
itu sebagai untuk membuat semangat dakwah buat kalian supaya nggak gampang bosan. Intinya kalau Habib ada perkataan yang salah, Habib minta maaf. Kalau ada perkataan yang betul, itu datangnya bukan dari Habib, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang maha sempurna, Allah lah yang maha bijaksana, dan Allah lah yang maha segalanya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Qultu, wa nabiyuna min qablik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq la nahya wa la namut wa la nusadu insyaallah ta'ala min al-amin amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalam. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Pemalikiakan selo angger kangi ojo kawe angko ojo lada lan ojo jahil ojo ati serakan lan ojo jelimun ojo buru aleman lan ojo ladan wong ladan lan gelis mati lan ojo ati wong sombong nandur bagus bakal panen uga seneng ayem bahagia anak putu sak keluarga lamun dadi penggede perintah anak buahe ojo nganti keras kaku sak seneng